Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada kabar terbaru terkait Egy Sujana. Katanya sudah ditahan polisi, bahkan sebelum ke rumah Pak Jokowi mereka ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renal ISB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baik, sekarang kita jawab. Di perjalanan pulang kita, ternyata beliau ditahan. Ini ditahan, abang mau diahel. Saya bilang ini ditangkap pak, saya bilang itu ditangkap pak. Abang dipanggil nih, mau ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dengan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rin? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam, dia mau kasih 300 juta, jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah, terus saya dikabarin lagi, saya bilang nggak bisa pak, ini sudah isu nasional, nggak bisa saya bilang gitu kan. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu, asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Dan baru kemudian ditelepon. Mas Jokowi, pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol presidenan. Impian yang nggak masuk akal. Ya. Kontrak Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas apa. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Pak Opung ku panggil ya, karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi, apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Yang aku dengar di oplos itu apa? Minuman, marin, bensin. Nah itu, ya kan kita beli Pertamax dapatnya, tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Terus kan di mix ya, ijazah itu ditempel gitu. Oh, dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan, senior politisi senior ini kan. Apa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok ya kan. Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa ya kan. Dan juga
ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ. Apalagi guys, kalau memang penasaran atau kepo, tanggunglah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan? Lebih bagus minta semua, ya semua dari awal lahir, ya bidannya siapa, nilai raportnya, ya. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa? Fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Ya. Kalau saya boleh berpendapat, maka apa yang terjadi hari ini, di mana tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang ngotot untuk datang ke kediaman Jokowi, sebetulnya mereka membawa beban yang sangat berat. Paling tidak, kita menemukan fakta bahwa mereka sebetulnya mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ingin mendompleng popularitas dan ingin mencari sensasi belaka. Mereka-mereka itu adalah Amin Rais dan apa yang terjadi di Yogyakarta, betapa garang dan luar biasanya Amin Rais berorasi dan Roy Suryo berorasi. Keduanya seperti provokator yang ingin memanaskan situasi yang ada. Mereka bukan mencari kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi, tetapi mereka sebetulnya ingin memperkeruh dan beroleh keuntungan dari kisruhnya persoalan di seputar Jokowi. Namun kali ini teman-teman, catatan saya ingin tegaskan bahwa pengkhianatan terjadi pada diri TPUA, bahwa orang-orang seperti Amin Rais dan Roy Suryo itu adalah ibarat pahlawan kesiangan lain, dan itu ditunjukkan ketika mereka tidak menunjukkan batang hidungnya, tidak berani menunjukkan batang hidungnya di kota Solo untuk datang ke rumah Jokowi. Yang terjadi di kediaman Jokowi pun sangat luar biasa. Jokowi menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang sangat ramah, bahkan memberikan fasilitas makan minum untuk mereka yang datang. Mereka semua sungguh diperlakukan sebagai orang-orang yang ingin bersilaturahmi dengan Jokowi. Namun kemenangan telah dirasakan dan dialami oleh Jokowi, dan kekalahan telak justru mereka alami, yaitu aktivis yang sengaja ingin membuat persoalan ijazah Jokowi itu semakin keruh dan semakin runyam. Apa yang terjadi hari ini memberikan fakta yang menarik. Kasihan, salah memilih teman, itu semua berkhianat. Mereka adalah Amin Rais dan Roy Suryo. Oke, dari video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.